Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ajeng Laksmi Ambarwati. First aid for everyone. Di sini aku bakal nemenin sahabat untuk membahas tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama untuk kita semuanya. Jadi, pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau korban kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Lalu ada juga yang disebut sebagai penolong pertama. Penolong pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang mempunyai kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Lalu ada pun juga siapa yang dapat menjadi penolong? Yang dapat menjadi penolong adalah semua orang atau orang yang mempunyai keterampilan atau kemampuan dalam medis dasar. Lalu ada pun tujuannya. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua adalah mencegah kecacatan, yang ketiga adalah memberikan kenyamanan dan menunjang proses penyembuhan. Lalu kemudian ada dasar hukum dalam pertolongan pertama. Pasal 531 KUHP tentang pertolongan, tentang tindakan pertolongan, dan pasal 322 KUHP tentang kerahasiaan. Lalu ada pun alat pelindungan diri yang dipakai untuk melakukan pertolongan pertama, seperti ada sarung tangan latex atau handscoon, lalu ada masker medis dan kacamata pelindung. Lalu ada beberapa alat lainnya yang perlu digunakan oleh penolong, yaitu kasa steril, pembalut gulung atau perban, pembalut perekat atau plester, gunting pembalut, bidai, pinset, selimut, lalu senter atau penlight, alkohol 70%, dan kapas. Lalu ada penilaian dalam pertolongan pertama. Yang pertama adalah penilaian keadaan. Dalam penilaian keadaan terdapat 3A, yaitu aman korban, aman penolong, dan aman lingkungan. Lalu yang kedua ada penilaian dini. Di dalam penilaian dini terdapat kasus, respon, dan tanda vital. Di dalam tanda vital ada sebuah pengecekan luka parah. Saya akan memberikan contoh luka parahnya itu perdarahan. Jadi perdarahan adalah pecahnya pembuluh darah di dalam tubuh yang keluar akibat ruda paksa atau trauma. Di sini saya memberikan 3 contoh, yaitu perdarahan nadi atau arteri, perdarahan balik atau vena, perdarahan kapiler atau rambut. Lalu ada TET. Cara menanggulanginya adalah dengan TET, tekan elevasi, tekan pada titik tekan. Jadi, yang pertama adalah dengan menekan pada titik tekan, kemudian meletakkan kasa steril pada atas luka, kemudian membalutnya dengan menggunakan mitela dan mengangkatnya atau elevasinya lebih dari atas jantung. Lalu dirapikan. Setelah itu yang terakhir adalah mengecek sirkulasi nadinya pada jempolnya. Jika lebih dari 3 detik, maka perdarahan belum teratasi
Namun jika kurang dari 3 detik, perdarahan sudah teratasi. Dan ini perdarahannya sudah teratasi, lukanya sudah teratasi. Setelah itu, terdapat periksa fisik. Periksa fisik dengan GSS, gerak sensasi sirkulasi, mengecek bagian kepala sampai kaki bagian bawah dan tangan bagian bawah hingga tangan bagian atas. Kemudian ada riwayat penderita, mencari identitas penderita, dan kompak. K. Keluhan utama. O. Obat yang terakhir diminum. M. Makan atau minumannya terakhir dikonsumsi. A. Alergi yang diderita oleh korban. Dan K. Kejadian yang dialami korban sebelum atau sesudahnya. Kemudian yang kelima, ada periksa berkala, periksa kembali tanda vital, lalu periksa ulang secara cepat. Lalu yang keenam atau terakhir adalah pelaporan, melaporkan ke penolong selanjutnya dengan memberikan riwayat penderita. Lalu ada peran PMR Wira adalah sebagai edukator atau pendidik yang mengedukasi atau memberikan materi atau informasi kepada orang lain atau sahabat-sahabat. Kemudian sebelum saya mengakhiri pembahasan saya tentang pertolongan pertama, ingat ya sahabat-sahabat, kecelakaan atau musibah dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapapun, entah itu kapan dan di mana. Jadi, aku berharap kalian bisa menjaga kalian, menjaga orang lain. Lalu jangan lupa stay safe, stay healthy, hati-hati saat berkendara, hati-hati saat beraktivitas. Saya Ajeng Laksmi Ambarwati, memohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan materi, dan mengucapkan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.